Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam sukses selalu buat kalian, terutama anak-anakku kelas TKJ yang pada kali ini melanjutkan pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Untuk kali ini membahas pelajaran bagian C, yaitu komponen dan peralatan WAN. Pada komponen dan peralatan WAN akan dibahas, yaitu yang pertama tentang komponen WAN, kemudian yang kedua yaitu peralatan untuk membangun WAN. Untuk komponen WAN yang akan dijelaskan Bapak nantinya yaitu mengenai repeater, hub, bridge, switch, router, routing switch, switch ATM, multiplexer, communication server, switch, kemudian media transmisi. Kemudian untuk yang peralatan untuk membangun WAN yang akan Bapak terangkan nanti yaitu mengenai antena grid, access point, radius now, kabel pigtail, kabel UTP, komputer atau peralatan satu unit komputer. Baiklah, Bapak akan mulai dari komponen-komponen WAN. Anak-anakku sekalian, kita bahas yang komponen WAN ya. Yang pertama mengenai repeater ya. Perlu kalian ketahui bahwa suatu sinyal listrik yang dikirim lewat suatu media perantara semakin jauh dari pemancar akan makin lemah sehingga suatu saat tempat tertentu sinyal tersebut tidak dapat diterima dengan baik. Makanya perlu alat dinamakan repeater. Nah, repeater itu apa? Yaitu suatu peralatan jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang akan dikirim agar dapat diteruskan ke komputer lain pada jarak yang jauh. Repeater bekerja pada lapisan fisikal dan tidak memiliki suatu tingkat kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir sinyal atau informasi yang dikirim. Jadi repeater umumnya digunakan pada topologi bus di mana sinyal hanya diperkuat dari suatu segmen kabel ke segmen kabel lainnya. Komponen WAN yang kedua dinamakan hub. Itu gambarnya seperti itu ya. Ini hub itu hanya berfungsi untuk memperkuat sinyal dan tidak memiliki kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir informasi yang dikirim ya. Perbedaannya dengan repeater, hub memiliki sejumlah port sehingga sering disebut juga multi-port repeater ya. Pada hub, sinyal yang diterima pada suatu port akan diteruskan ke semua port yang dimilikinya. Hub umumnya digunakan pada jaringan dengan topologi star. Jaringan komputer dapat diibaratkan sebagai jalan untuk kendaraan umum. Pada suatu hub hanya terdapat satu jalur untuk semua kendaraan yang masuk dan keluar. Oleh sebab itu, setiap kendaraan harus bergantian menggunakan jalur tol atau hub tersebut jika tidak ingin tabrakan. Jadi biar nggak tabrakan. Oleh sebab itu dikatakan bahwa hub hanya mempunyai satu collision domain atau wadah tabrakan untuk semua port. Hub hanya mendukung model hub duplex karena hanya memiliki satu domain collision untuk semua port. Pada status hub duplex, data hanya dikirim atau diterima secara bergantian. Komponen WAN yang ketiga atau C adalah bridge ya. Jika jumlah komputer kalian bertambah banyak,
lalu lintas data pada jaringan bertambah padat sehingga dapat menimbulkan masalah macet di jaringan. Sama halnya juga kalau kita analogikan dengan jalanan ya, misalkan jalanan untuk kendaraan umum, jika jumlah kendaraan di jalan itu semakin banyak, lalu lintas akan semakin macet ya. Untuk mengatasi masalah ini dibuat jalan-jalan baru atau jalan tol. Demikian pula untuk mengurangi kemacetan pada jaringan komputer, maka jaringan-jaringan tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa segmen jaringan yang lebih kecil. Peralatan jaringan yang dapat membagi satu jaringan menjadi dua segmen adalah bridge ya. Bridge bekerja pada lapisan data link sehingga mampu untuk mengenal alamat MAC atau MAC ya. Bridge memiliki tabel penerjemah yang secara otomatis membuat daftar alamat MAC dari komputer yang berada pada jaringan. Jadi Bapak bacanya MAC aja ya biar kalian ngerti ya. Dengan menggunakan tabel penerjemah ini, bridge meneruskan data yang diterima ke alamat MAC komputer yang dituju. Pemakaian bridge sudah sangat berkurang saat ini. Selanjutnya yang keempat, switch ya. Switch juga bekerja pada lapisan data link. Oleh sebab itu sering disebut switch lapisan kedua. Cara kerjanya sebetulnya mirip dengan bridge ya, tetapi switch ini memiliki jumlah port sehingga sering disebut sebagai multi port bridge. Untuk cara menghubungkan komputer ke switch sangat mirip dengan cara menghubungkan komputer ke hub. Oleh sebab itu switch dapat digunakan langsung untuk menggantikan hub. Seperti telah dijelaskan sebelumnya ya, jaringan komputer dapat diibaratkan sebagai jalan untuk kendaraan umum. Pada switch ini disediakan satu jalur tersendiri untuk setiap port. Pada switch analoginya, setiap kendaraan yang masuk dan keluar dari suatu jalan cabang atau port dapat langsung masuk ke jalan tol atau switch tanpa harus menunggu kendaraan lain yang masuk melalui jalan cabang atau port lain. Hal ini dikatakan bahwa setiap port pada switch mempunyai collision domain sendiri yang sangat mempercepat pengiriman data pada jaringan. Inilah keunggulan switch dibandingkan hub. Kemudian yang kelima, router ya. Router memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan mampu meneruskan data ke alamat-alamat tujuan yang berada pada jaringan yang berbeda ya. Router bekerja pada lapisan network atau lapisan ketiga model OSI dan meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address ya. Router biasanya lebih banyak digunakan untuk hubungan jaringan WAN. Untuk mempelajari router, Anda atau kalian semua ya memerlukan pengertian yang mendalam mengenai konsep jaringan TCP atau IP. Nanti kelas 3 untuk kalian fokus rencananya belajar router ya. Kemudian yang berikutnya adalah routing switch. Mungkin istilah ini aneh buat kalian ya. Baiklah, routing switch atau sering disebut switch lapisan ketiga atau layer 3 switch. Itu gabungan antara switch dan router ya. Sehingga routing switch memiliki semua kemampuan switch ditambah dengan kemampuan untuk meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address melalui lapisan ketiga OSI ya. Routing switch merupakan peralatan jaringan yang paling canggih saat ini, tetapi juga merupakan paling mahal.
Yang berikutnya adalah switch ATM. Switch ATM menyediakan transfer data berkecepatan tinggi, ya, antara lain modem. Modem mengkonversi sinyal digital analog. Pada pengirim, modem mengkonversi sinyal digital ke dalam bentuk yang sesuai dengan teknologi transmisi untuk dilewatkan melalui fasilitas komunikasi analog atau jaringan telepon. Di sisi penerima, modem mengkonversi sinyal ke format digital kembali. Kemudian selain modem ada namanya CSU atau DSU, ya, dari singkatan Channel Service Unit atau Data Service Unit. CSU atau DSU sama seperti modem, ya, hanya saja CSU dan DSU itu mengirim data dalam format digital melalui jaringan telepon digital. Biasanya berupa kotak fisik yang merupakan dua unit yang terpisah, CSU atau DSU. Kemudian multiplexer, ya. Sebuah multiplexer mentransmisikan gabungan beberapa sinyal melalui sebuah sirkuit atau sirkuit. Multiplexer dapat mentransfer beberapa data secara simultan atau terus-menerus seperti video, sound, teks, dan lain-lain. Kemudian communication server, ini ya gambarnya seperti ini, yaitu server khusus atau dial in out bagi pengguna untuk dapat melakukan dial dari lokasi remote sehingga dapat terhubung ke LAN. Kemudian komponen WAN yang berikutnya adalah switch X25 atau frame relay. Switch X25 atau frame relay menghubungkan data lokal atau privat melalui jaringan data menggunakan sinyal digital. Unit ini sama dengan switch ATM, tetapi kecepatan transfer datanya lebih rendah dibanding dengan ATM. Kemudian komponen WAN yang berhubungan dengan media transmisi. Di sini media transmisi yang dimaksud adalah kabel, ya. Kabel yang digunakan pada jaringan komputer ada bermacam jenis, mulai dari yang penghantarannya pendek hingga jauh, dari yang penghantarannya lambat hingga cepat. Nah, ini ada dua jenis kabel yang sering dipakai, yaitu yang pertama adalah Thin Ethernet. Di sini keunggulannya dalam hal biaya relatif lebih murah dibandingkan dengan tipe pengkabelan lain, serta pemasangan komponennya lebih mudah. Kemudian jenis kabel yang kedua yang sering dipakai yaitu Thick Ethernet atau Thicknet. Dengan Thick Ethernet atau Thicknet, jumlah komputer yang dapat dihubungkan dalam jaringan akan lebih banyak dan jarak komputer dapat diperbesar, tetapi biaya pengadanya pengkabelan ini lebih mahal serta pemasangannya lebih sulit dibandingkan dengan Thicknet. Pada Thicknet digunakan transceiver, ya, transceiver untuk menghubungkan setiap komputer dengan sistem jaringan. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, selanjutnya membahas peralatan apa saja untuk membangun jaringan WAN. Yang pertama adalah antena grid. Fungsi dari antena grid sendiri adalah untuk memperkuat dan mengarahkan sinyal wireless
untuk melakukan koneksi point to point atau point to multi point, di mana antena ini berfungsi menerima dan mengirim sinyal data dengan sistem gelombang radio 2,4 MHz. Kemudian peralatan yang kedua adalah akses point radio Senau. Ini gambarnya bisa dilihat seperti ini. Kalian cari di Google dengan kata kunci radio Senau, nanti juga akan dapat macam-macam dari berbagai merek. Nah, kemudian fungsi dari radio Senau ini adalah sebagai hub atau switch yang berguna untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel di access point. Inilah koneksi data dipancarkan atau dikirim melalui gelombang radio. Ukuran kekuatan sinyal juga mempengaruhi. Semakin besar kekuatan sinyal, semakin luas jangkauannya. Jadi silahkan nanti dicoba ya, membuat WAN ya dengan menggunakan access point namanya radio Senau. Peralatan yang ketiga untuk membangun jaringan WAN yaitu kabel pigtail ya. Fungsi kabel pigtail ini yaitu untuk menghubungkan antena grid dengan access point radio Senau. Kemudian alat yang keempat adalah kabel UTP. Ya, kalau kalian tentu nggak asing lagi dengan kabel UTP. Ya, ini gunanya untuk menghubungkan radio Senau dengan komputer. Yang kelima atau yang terakhir ya, yaitu yang jelas komputer ya, atau PC, personal komputer. Ini sebagai server dan klien dalam jaringan tersebut. Nah, dengan demikian selesai untuk pembahasan mengenai komponen dan peralatan WAN ya. Kemudian ketemu lagi di materi yang D, yaitu jenis enkapsulasi WAN ya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Bapak tutup, sehat, sukses selalu buat kalian. Assalamualaikum.